Halo guys, ulasan Edi di sini. Kali ini bersama dengan gua Ricky. Nah, di depan gua sekarang ini ada dua buah casing dari Jonesbow. Yang pertama adalah OMX One Plus, yang kedua yang di belakang udah gua rakit itu OMX 3. Meskipun keduanya terlihat mirip, namun kedua casing ini memiliki beberapa perbedaan. Nah, walau kedua casing ini terlihat mirip-mirip saja, namun ada beberapa perbedaan yang signifikan, seperti contohnya dimensi, dan juga kompatibilitas pada motherboardnya, yang dimana OMX 3 itu support untuk MATX sampai ITX, sementara OMX One Plus hanya support motherboard ITX. Drive B-nya di sini juga berbeda, yang dimana OMX 3 support sampai 4 slot drive B, sementara yang OMX One Plus hanya support sampai 2 slot drive B saja. Front I/O-nya sama-sama saja, power supply juga memiliki spesifikasi yang sama. CPU coolernya di sini terlihat berbeda, yang dimana untuk OMX 3 harusnya lebih tinggi karena size-nya memang lebih besar. Nah, pada panjang VGA card yang bisa ditampung kedua casing ini juga memiliki perbedaan ya. Untuk expansion slotnya juga memiliki perbedaan, yang dimana OMX 3 hanya mampu 4 slot, sementara OMX One Plus lebih kecil lagi yaitu 2 slot. Untuk sistem coolingnya itu di sini OMX 3 mendapatkan 2 fan, sementara OMX One Plus mendapatkan hanya 1 fan saja. Kemudian pada OMX 3 memiliki tambahan fan speed controller ya. Kurang lebih seperti itu aja perbedaan antara kedua casing ini, OMX One Plus dan juga OMX 3. Kalau misalnya ada perbedaan yang belum gue sebutin, kalian bisa komen di bawah ya guys. Nah, di sini gue akan memperlihatkan cara perakitan pada casing OMX One Plus ini. Karena menurut gue, casing One Plus ini memiliki masalah pada kabel manajemennya. Karena untuk casing yang di belakang aja, OMX 3, dengan ukuran yang lebih besar, gue juga udah dibantu dengan Mas Rizky untuk masalah kabel manajemennya. Ya, walaupun nama kami sama, tapi kami orang yang berbeda ya guys. Nah, daripada berlama-lama lagi, langsung saja mari kita ulas. Nah, di sini gue akan langsung membedah casing IMX 1 Plus ini. Nah, mulai dari ini ya, side panelnya, tempered glass-nya ya. Tempered glass-nya itu dia nggak langsung nyentuh sama besi-besi kerangka yang ada pada casing Jonesbow ini. Jadi dia itu, kalau kalian bisa lihat nih tuh ada busanya lagi. Jadi kayak buat meredam getaran atau ya pokoknya untuk mengantisipasi supaya nggak pecah lah gitu ya. Nah, selanjutnya itu di sini tuh di bawah bagian bawah itu. Nah, ini tuh ada 2 dust filter. Di sini kalian harus buka satu baut dulu, dilonggarin aja. Itu kayak penguncinya gitu loh. Nah, di sini tuh ada 2 dust filter bagian bawah. Nah, ventilasi bagian bawah ini ya, gue udah coba berbagai cara. Nah, tapi nggak bisa gue pasang fan. Nih, ini bracket slot drive B 3,5 inch buat hard disk. Nah, kalau yang ini itu buat SSD 2,5 inch. Jadi ada 2 slot aja. Nah, yang 3,5 inch ini kayak yang tadi gue jelasin sebelumnya, itu tuh bisa dipasang SSD yang 2,5 inch. Gitu. Sama ini fan-nya yang 12 cm. Kalau yang di OMX 3 itu dia 14 cm di sini, di belakangnya 12 cm. Kalau yang OMX 1 yang sekarang kita bongkar ini, yang atasnya 12 cm, yang belakangnya 8 cm. Tapi kita nggak dapet nih 8 cm. Kita jadi harus beli terpisah gitu. Oh ya, tadi gue lupa nih buat jelasin tentang dimensinya. Nah, untuk yang OMX One Plus ini, dia dimensinya 160 kali 300 mm kali 345 mm. Sedangkan untuk yang OMX 3 itu dimensinya 188 mm dikali 358 mm kali 365 mm. Nah, ini keduanya
Materialnya sama-sama aluminium magnesium alloy nih kalau yang di OMX3 nih. Tapi kalau yang di OMX One Plus tulisannya sih cuma aluminium alloy ya. Nah, tapi dia di sini ketebalannya itu sama-sama 2 mm. Sementara untuk internal strukturnya itu kayak kerangkanya gitu ya. Ini tuh 1 mm plus 1,2 mm untuk yang OMX3 ya. SGCC steel plate sama all black coating processing. Sementara untuk yang model OMX 1 Plus ini, dia itu internal strukturnya cuma 1 mm plus 0,8 mm SGCC steel. Tapi nggak ada all black coating processing. Tapi setelah gue lihat sih kayaknya black juga ya, sama-sama black sih. Nah, untuk motherboard sendiri tadi gue udah jelasin compatibility-nya. Yang OMX 1 Plus itu ITX, kalau yang OMX 3 itu MATX sama ITX. Drive bay-nya juga gue udah jelasin di sini tertera ya. Front I/O-nya tuh sama-sama USB 3.0 kali 2, USB 2.0 kali 2, audio kali 1 itu ini ya, apa namanya, speaker. Kalau mic bukan speaker sih, kayak output. Sementara inputnya itu mic di sini kali 1. Oke. Terus di sini ada tulisan power supply. Nah, kalau power supply di sini itu tuh punya kriteria PS. Ini bukan PSII ya, tapi ini PS2 gitu. Bukan PlayStation ya. PS2. Di sini tuh PS2 itu maksudnya power supply yang panjangnya nggak lebih dari 160 mm ya. Nah, di sini di OMX One Plus sama OMX 3 sama-sama nggak lebih dari 160 mm. Sementara untuk CPU coolernya di sini tuh nggak boleh melebihi dari 130 mm. Untuk yang OMX 3 dia itu nggak boleh melebihi panjang 163 mm ya, panjang atau tinggi ya. Sementara VGA cardnya yang bisa muat di dalam kedua casing ini, kalau yang OMX 1 Plus ini nggak lebih dari 270 mm. Sementara yang OMX 3 tidak lebih dari 320 mm. Oke. Nah, untuk expansion slotnya sendiri di sini tadi gue udah jelasin ya sebelumnya. Itu yang OMX 3 dapat 4 slot, yang OMX 1 Plus dapat 2 slot. Cooling sistemnya, nah fan ini tadi juga gue udah kasih tahu ya ke kalian ya. Kalau yang OMX 1 Plus itu dia cuman dapat dari Johnson-nya langsung ya, kita cuman dapat 1 kali 120 mm fan. Terus yang bagian belakang itu kita bisa taruh opsional ya, tapi ya terserah kalian lagi, kalian mau beli ya boleh, kalian mau biarin aja ya nggak apa-apa. Di sini bisa support 1 kali 80 mm fan. Oke, sementara yang OMX 3 di sini 1 kali 140 untuk yang atas. Terus di sini tuh kalau yang OMX itu kita bisa pasang radiator air cooling ya. Water cooling. Radiator water cooling nih kita bisa taruh di sini yang 140 mm radiator can be installed. Terus yang belakang itu 1 kali 120 fan juga udah termasuk. Jadi yang OMX 3 dapat 2 fan. Juga sudah bisa dipasang radiator water cooling ya. Nah, untuk beratnya sendiri OMX One Plus itu kalau casingnya doang itu dia memiliki berat 3,2 kg. Sementara untuk yang OMX 3 casingnya doang ya, netnya itu 4,4 kg ya. Kalau sama box segala macam ya nambah dong pasti ya. Oke, untuk part-partnya ini package konten ya, tentang baut, tentang kabel TIS, ada juga di sini, ada pin juga, stand off motherboard ya. Ada juga konektornya dijelasin di sini. Nah, nanti kita ini aja pasang sendiri aja. Oke, mungkin itu aja, kita langsung ke perakitannya aja.
Nah, di sini itu kita juga dapat ini dua pad ya. Ini kalau gue baca di buku manualnya sih ini buat ini ya, bagian kaki-kakinya. Soalnya ini kan full steel terus dia rata kan. Jadi mungkin takut licin gitu. Ini tuh materialnya hampir-hampir sama sih sama kayak apa? Pad yang ada di ini buat melindungin power supply-nya. Oke, ini udah gua pasang. Spacernya masih sisa satu, kita simpan dulu di sini. Selanjutnya yang gua mau taruh di sini itu apa? Motherboard. Di sini motherboard gua udah gua pasang ini Ryzen 5 3600X ya. Langsung gua pasang aja ya. Nah, ini kita udah pasang motherboardnya ya, udah kuat ya. Nah, sekarang tuh gua mau pasang CPU coolernya. Nah, CPU cooler gue juga pakai dari Jonesbo ya. Yang di sini serinya CR1400 ya. Oke, kita langsung buka aja. Oke, karena kita mau pasangnya di motherboard AMD, kita harus copot dulu ini. Kita harus lepasin ini dulu ya. Nah, ini CPU coolernya doang nih, ada LED-nya makanya ada kabel ya. Oke, setelah itu kita pasang dulu bracketnya. Pasangnya itu yang bagian runcing tuh keluar ya, setahu gua.
Nah, setelah gua merakit PC ini yang membutuhkan banyak sekali waktu ya, berhubung gua udah lama banget nggak merakit ini CPU ya. Untuk kabel manajemennya sendiri sih gua bilang ini lumayan oke lah, nggak bagus-bagus amat, soalnya di casing ini juga nggak punya ini ya, kabel cover gitu atau power supply cover buat menutupi kabel-kabel yang mungkin nggak kepake di casing ini. Selain itu juga untuk VGA, tadi gue coba pakai VGA RX 5500. Nah itu nggak muat ya. Nah jadi karena RX 5500 itu nggak bisa masuk ke casing ini, jadi gue ganti langsung pakai yang GTX 960 ya, biar ada kesan look gambaran buat kalian lah kalau misalnya casing ini ditaruh VGA kayak gimana. Untuk material sih gue lihat nih oke banget sih, dengan ketebalan 2 mm ya, solid banget gitu, kokoh, kesannya kokoh banget. Terus struktur tulang-tulangnya seperti kayak rangkanya gitu juga oke banget sih. Lalu tempered glassnya juga tebal banget, gue suka banget tempered glass yang ini. Kayak biasa gue kalau misalnya ngerakit PC dengan casing dan ada tempered glassnya itu biasa gue rada-rada takut, karena casingnya itu, tempered glassnya itu kadang agak ringkih ya, berasa dipegang tuh berasa banget agak tipis, terus kayak berasa mudah pecah gitu. Tapi kalau yang casing ini sih
nggak berasa sama sekali sih, jadi kayak pede-pede aja gitu buat ngelepas casingnya. Terus nilai plusnya juga ini ada busanya sih, karena ada busanya jadi ya makin pede lagi biar nggak takut pecah. Oke, selain itu juga pada sisi bagian ujung-ujung casing ini juga agak tajam bagian aluminium ini. Nah, ini kalau kalian misalnya nggak berhati-hati ketika merakit PC dengan casing ini, mungkin kalian akan terluka sih. Tapi itu mungkin ya. Kemudian pada bagian bawahnya, ini udah oke sih, ada dust filternya. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya ditambahin lubang buat masang fan-nya, fan intake-nya. Karena di sini yang gue lihat tuh cuma ada fan exhaust-nya ya. Kemudian, oh ya, bagian belakang ini ada slot sih, slot buat masang fan yang 8 cm. Sayangnya Jonesbow di sini nggak mengikut sertakan fan 8 cm tersebut. Secara kalau gue sebagai buyer sih akan ini ya, kesusahan sih kalau buat nyari fan 8 cm, apalagi kalau kita harus keluar budget lebih lagi. Mungkin sekian aja ulasan gua kali ini tentang casing Jonesbow ini. Sekian dari gua, Ricky. Bye.